Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Farhan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang mitos Sungai Merangin dan Sungai Masumai. Kota Bangko adalah kota yang terletak di Kabupaten Merangin, sebuah kabupaten di Provinsi Jambi. Kota ini memiliki dua sungai besar, yaitu Sungai Merangin dan Sungai Masumai. Kedua sungai ini bertemu di sebuah muara yang dinamakan Ujung Tanjung, Muara Masumai. Ujung Tanjung, Muara Masumai juga berfungsi sebagai taman kota, di mana taman ini banyak dikunjungi masyarakat, mungkin khususnya para remaja pada sore ataupun malam hari. Pada zaman dahulu, sebelum terbentuknya Sungai Masumai, ada ceritanya. Berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Alam Jaya. Alam Jaya sendiri terkenal sangat sombong, angkuh, dan terkadang bertindak semaunya terhadap rakyat-rakyat kecil. Nah, pada suatu hari, Alam Jaya sedang pergi berburu ke sebuah hutan yang tidak jauh terletak dari kerajaan. Daerah itu yang kini dikenal dengan nama Bukit Aur. Di sana tampak sengaja Alam Jaya bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik ya. Gadis itu bernama Selasih. Nah, Alam Jaya sangat ingin sekali memiliki Selasih, bahkan ingin mempersuntingnya. Namun sayang sekali Selasih menolak karena tidak lama lagi dia akan melaksanakan pernikahan dengan seseorang pemuda biasa yang bernama Masumai. Tentu saja Alam Jaya merasa terhina dengan penolakan itu. Malam itu Alam Jaya pergi menemui kedua orang tua Selasih. Alam Jaya membujuk agar pernikahan Selasih dibatalkan. Alam Jaya menjanjikan jika dia berhasil menikahi Selasih Selasih maka kebutuhan hidup seluruh keluarga Selasih akan ditanggung oleh Alam Jaya. Bahkan akan tinggal di istana bersamanya. Nah, mendengar tawaran itu, kedua orang Selasih itu akhirnya menyetujui pemerintahan Alam Jaya. Namun, ternyata tanpa disengaja Selasih mendengar percakapan itu. Malam itu juga Selasih langsung secepatnya menemui Masumai dan menceritakan semua yang dia dengar tadi. Masumai yang tak akan merasa mampu bersaing dengan seorang putra raja langsung mengambil keputusan untuk membawa Selasih pergi dari wilayah Merangin. Namun sayang di tengah perjalanan Alam Jaya dan pasukannya berhasil menangkap Masumai dan Selasih. Maka mereka dibawa ke istana untuk diadili dan tuduhan perzinaan. Tuduhan itu sendiri merupakan rekayasa dari Alam Jaya sendiri. Namun ternyata fitnah itu tidak dipercayai oleh petinggi-petinggi kerajaan karena mereka tahu watak dari seorang Alam Jaya di sana. Masumai memberikan atau mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi. Maka raja memutuskan untuk mengadakan pacu kuda. Siapa yang dulu sampai di garis finish, maka dialah akan menikahi Selasih. Masumai menerima tantangan itu dengan sebuah perjanjian tak ada kecurangan di dalam pertandingan itu. Dan Masumai bersumpah jika melakukan kecurangan itu, maka wilayah Merangin akan mendapat semua bahaya. Nah, jadi Masumai ini ingin mengikuti perlombaan ini untuk mendapatkan Selasih dengan syarat yang itu tidak ada kecurangan. Nanti dia akan menerima akibatnya.
dan raja pun itu menyetujui perjanjian oleh si Masumai tadi. Keesokan harinya pertandingan pun dimulai. Pertandingan memiliki garis start dan jalur yang berbeda, namun garis finish yang sama. Pertandingan ini dimulai saat ayam mulai berkokok. Pertandingan pun dimulai dengan lintasnya yang cukup jauh, kira-kira 40 km. Dan akhirnya tanpa diduga Masumailah yang berhasil mencapai di garis finish terlebih dahulu. Teriakan dari penonton pun membuat Alam Jaya begitu penuh amarah dan rasa malu, langsung menebas leher Masurai dengan pedang dan tewas Masurai. Ditebasnya leher Masurai sampai terpotong ya. Lalu rakyat dan petinggi kerajaan hanya bisa terdiam melihat kejadian itu. Namun raja langsung memerintahkan pasukan untuk menyenjarakan putranya sendiri atau Alam Jaya, karena si Alam Jaya ini sudah melanggar perjanjian oleh Masumai tadi, yang tidak boleh ada kecurangan ataupun hal-hal yang tidak baik dalam pertandingan itu. Namun tak lama kemudian gempa besar terjadi di kerajaan itu. Ternyata perjanjian itu sudah diingkari oleh Alam Jaya. Alam Jaya menjadi sebuah bencana besar untuk wilayah Merangin. Nah, kan tadi saya bilang Alam Jaya ini sudah melanggar melanggar perjanjian oleh Masurai. Jadi mereka menerima akibatnya. Terjadilah gempa besar di wilayah Merangin. Kedua jalur yang sudah dilalui pemuda tadi telah menjadi longsor dan menjadi sebuah sungai yang mengalir air yang sangat panas. Dan kedua sungai itu bertemu dan berbentuk sebuah muara. Sungai itu susah membuat masyarakat dan desa karena untuk kembali ke rumah mereka masing-masing sangat tidak mampu menyeberangi air sungai yang panas, karena sungai itu sudah begitu panas. Malam pun tiba. Seseorang penasihat raja yang juga seseorang ulama bermimpi bencana ini akan berakhir jika seorang yang mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam sungai itu. Pagi pun tiba. Di tengah kerumunan masyarakat dan petinggi-petinggi kerajaan, penasihat raja mengumumkan mimpi yang didapatnya semalam. Namun tak ada seorang pun yang mau mengorbankan dirinya untuk sebuah biar sungai ini tidak akan panas lagi. Tanpa disengaja, Selassie yang merasa hidupnya kini tiada arti lagi karena si Masurai, cinta pertamanya, udah tidak ada lagi atau sudah dibunuh oleh Alam Jaya. Mengingat keputusan kedua orang tuanya yang akan menjodohkan dia ke Alam Jaya, yang Selassie pun memutuskan rela menjadi tumbal walaupun tanpa persetujuan kedua orang tuanya. Akhirnya dengan disaksikan oleh masyarakat dan tangisan kedua orang tuanya, Selassie berjalan dan turun lalu masuk ke dalam sungai yang panas itu. Dan benar, tak lama kemudian air sungai yang tadinya mengalir air yang begitu panas sekali, kini sekian berubah menjadi sungai biasa. Dan sungai besar bertemu di sebuah muara yang berbentuk huruf Y. Kedua sungai itu dinamakan dengan Sungai Masumai dan Sungai Merangin. Nah, itulah cerita tentang mitos Sungai Masumai dan Sungai Merangin. Maaf kalau saya banyak berbata-bata atau salah berbicara, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.